saya semester kemarin nih. Iya, Sat. Semester kemarin, Sat. Muhammad Azmi, Anas Ansarullah, Muhammad Gofur, Afif Riza, ya. Mohon di on kan HP-nya, semuanya di on kan, jangan di off kan. Kameranya maksudnya, kameranya. Nah, kameranya. Kecuali yang ada gangguan alam HP-nya. Mungkin kalau dibuka HP jadi suaranya nggak jelas gitu ya. Ketua kelasnya masih siapa? Prayoga, Ustaz. Mas Prayogo Pangestu. Iya. Bisa dikirim nama-nama mahasiswanya lagi ya, teman-teman antum? Belum dibuat, Ustaz. Belum dibuat. Yang lama nggak ada file yang lama. Kemarin sudah saya bersihkan punya saya itu. Yang lama masih ada, Ustaz. Cuma takutnya ntar ada beberapa mahasiswa yang cuti, Ustaz. Enggak apa-apa, cuti kita tulis cuti aja. Yang penting yang absen aja yang datang hari ini. Kalau ada dikirim ya. Iya, Ustaz. Ya. Cek dulu, Ustaz. Ya. Kalau nggak salah banyak kan mahasiswa kita sini. Ada sekitar berapa kemarin tuh? 40-an ya? Kurang lebihnya tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Pada sore hari ini materi kita adalah peradaban Islam 2. Ya, peradaban Islam 2. Artinya sambungan dari peradaban Islam 1. Sejarah. Kemarin kan sampai dengan khilafah Bani Umayyah. Yang kurang lebih kita belajar kemarin itu zaman Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Zaman Bani Umayyah 90 tahun, 100 totalnya 120 tahun kita belajar kemarin. Nah, kalau belajar urut sejarah Islam harusnya kita pelajari setelah itu Daulah Bani Abbasiyah. Betul kan? Kemarin kan Daulah Bani Umayyah terjadi peperangan dengan Daulah Bani Abbasiyah sehingga Umayyah kalah dan dibunuh semuanya, hanya satu yang selamat. Abdurrahman Ad-Dahil kan begitu. Harusnya kalau kita jurusan sejarah ya harus belajar itu kita. Daulah Bani Abbasiyah yang berdiri kurang lebih 500-an tahun, 550 tahun. Lama itu ya. Kalau kita kenal dulu di situ ada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Pernah dengar enggak? Khalifah Harun Ar-Rasyid. Antum. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian kalau kisah-kisah kita pernah dengar kisah Abu Nawas ya. Abu Nawas. Antum buka aja kalau di YouTube itu Abu Nawas, itu banyak ceritanya itu. Ada kisah-kisah binatang 1001 malam, kisah 1001 malam ya. Ada kisah-kisah yang lain, ada Sindbad dan lain sebagainya. Ada Aladin ya. Itu semua zaman Daulah Bani Abbasiyah. Tidak lupa juga lahirnya para ulama tafsir ya. Ulama-ulama tafsir yang terkenal. Ulama hadis yang terkenal. Ulama-ulama ahli sejarah, ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa. Itu lahir semuanya zaman Daulah Bani Abbasiyah ya. Imam madhab yang 4 ya. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i.
para muhaddis yang terkenal, kutubus sittah itu yang antum tahu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, Tabrani, Nasai, Imam Ahmad, itu lahir pada daulah Bani Abbasiyah. Para sejarawan terkenal Ibnu Khaldun dan yang lain-lain, At-Tabari, kemudian Abul Fida, Ibnu Katsir, ahli-ahli apalagi kedokteran. Pernah dengar ahli kedokteran Islam yang sangat terkenal? Siapa? Ibnu Sina. Ibnu Sina. Ibnu Sina. Itu juga pada zaman daulah Bani Abbasiyah yang memerintah kurang lebih semuanya 550 tahun. Itu kita tidak belajar, antum kalau ingin tahu ya beli bukunya, baca sendiri. Kemudian tambah lagi misalkan daulah Umayyah yang ada di Spanyol. Ada di Spanyol. Itu kurang lebih 800 tahun. Ya. Khalifahnya sultannya dimulai dari Abdurrahman Ad-Dakhil. Ada yang masih ingat? Itu Abdurrahman Al-Ghafiqi. Oh iya. Umayyah II. Kalau yang menaklukkan Spanyol siapa yang terkenal? Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad. Satu lagi Tariq bin Ziyad itu panglimanya. Yang mengutus dia siapa? Musa bin Nusair. Musa bin Nusair. Alhamdulillah. Itu masih ingat semuanya. Yang lupa-lupa itu sudah terbayar karena fardu kifayah. Tidak ada satu yang jawab tuh benar semualah kelas itu. Nah, itu Spanyol pun umat Islam lama di sana. Ada 800 tahun ya. Ada daulah Bani Umayyah zaman wali, zaman gubernur, zaman khilafah, khalifah, kemudian zaman keamiran, dan yang terakhir Mulkut Tawaif ya. Kita nggak belajar itu. Kalau mau belajar, beli bukunya, baca sendiri ya. Atau kalau mau belajar boleh datang ke Ustadz, tanya ke rumah Ustadz. Nah, apa bukunya kalau mau ke Ustadz, karena di STID nggak kita pelajari. Kemudian ada namanya Daulah Ayyubiyah. Itu lama juga, hampir 200-an tahun. Yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan keturunannya. Jadi raja itu, Ayyubiyah. Ada namanya juga Mamalik. Daulah Mamalik. Antum kayaknya juga baru dengar itu, Daulah Mamalik itu ya. Itu di Mesir itu lama itu, Daulah Mamalik itu. Sekitar 250 tahun juga. Daulah Mamalik namanya. Ya. Kemudian kalau di India ada namanya Mongol Islam. Mogul. Orang Sunda Mogul. Mongol. Ya. Itu dulunya memang orang dari kabilah Mongol. Anak cucunya Genghis Khan. Ya, Genghis Khan tahu ya? Pernah dengar? Bukan Shahrukh Khan, bukan. Genghis Khan. Genghis Khan itu anak cucunya ada menyerang Jawa dulu, namanya Kubilai Khan. Tapi kalah itu, disambel sama orang Jawa katanya. Kubilai Khan. Nah, itu anak cucunya yang masuk Islam dan berkuasa lama di India. Dia punya kerajaan ya dinasti Mongol. Yang bangun peradaban Islam di India yang sampai sekarang masih berdiri banyak, bagus sekali itu. Sekitar 400 tahun dia berkuasa di situ. Itu juga nggak belajar. Kita nggak belajar. Kalau mau baca sendiri, belajar sendiri. Harus kita belajar itu, bagus itu. Ada peninggalan-peninggalan Islam yang banyak di sana. Ini yang lain-lain kok nggak keluar mukanya gimana ini ya? Ras Muhammad, Lukman Hakim. Ustadz cerita capek-capek, antum tidur-tidur aja nih. Sebab
kalau antum nggak mengeluarkan HP-nya itu, nggak on-kan kameranya, menjadikan Ustadz ini suudon kepada antum. Maka jangan sampai Ustadz suudon kepada antum. NR Solahuddin, Muhammad Fadil, ya. Semuanya harus dikeluarkan. Ustadz nggak anggap tidak datang kalau yang nggak mengeluarkan, nggak mengonkan kameranya. Saya tulis di sini, saya anggap tidak datang. Alpa. Saya mau absen yang nggak kelihatan aja. Nah. Yang nggak mengeluarkan wajahnya, nggak mengonkan HP-nya, saya anggap alpa ya, jangan marah ya. 1, Afif Riza. Hadir Ustaz, itu gelap. Di kamar Ustaz. Baik, terima kasih. Ustaz. Ada konfirmasinya. Terima kasih. Jadi antum hadir. Alhamdulillah Kenapa Ustaz. gelap lagi? Di kamar Ustaz, lampunya ya? mati Ustaz. Di kamar lampunya kecil Ustaz. Jazakallah, terima kasih. Jazakallah, terima kasih. Antum hadir lagi. Itu ada konfirmasi yang seperti itu. Terima kasih. Nah, ini Aditya Saddam Ibrahim. Ada Ustaz hadir. Lagi kurang enak badan Ustaz soalnya. Lagi enggak enak badan, sakit atau? Iya. Iya, lagi sakit Ustaz. Oke. Ya, aku izin nggak nyalain kamera. Ustadz berhusnuzon. Baik. Saddam hadir berarti. Muhammad Fatih ini. Kemana ini? Hadir Ustaz. Nah, kenapa nggak dikeluarkan? Ada masalah HP antum? Muhammad Fatih, ada masalah HP antum? Alpa. Diajak komunikasi nggak bisa, Alpa. Ilham Caudin? Alpa. Indrai? Hadir Tat. Nah, kenapa nggak dikeluarkan? Baru nyalain lampu tadi. Nyalain lampu apa? Kamar. Ya, oke. Nggak jadi hadir. Najat Safirul, Alpa. Nah, Ilham, Najat, Lukman Hakim. Hadir Ustaz. Nah, kenapa nggak keluar? Mukanya mana mukanya? Rusak HP-nya. Nah, itu di rumah kenapa pakai masker? Lagi kerja Ustaz. Oh, kerja. Ya, tetap kalau namanya kerja ya dibuka lah, nggak boleh nyambi-nyambi. Memang nggak boleh ikut kelas. Belum habis waktunya. Kan sekarang udah sudah jam 5 lebih. Ustaz, Najat hadir Ustaz. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Jadi Ustadz ini akan cerita mengantarkan pelajaran kita ini sampai ke peradaban Islam 2. Peradaban Islam 2 ini adalah mempelajari Islam di abad 19. Ya, di abad 19. 1900-an. Nah, sementara kita ini tidak belajar
sejarah Islam sampai abad hanya sampai Khulafaur sampai Daulah Bani Umayyah. Baik ya, tadi kita sepintas kerajaan Islam yang di India, Mongol Islam yang terkenal kurang lebih 400 tahun. Ya. Itu juga kita nggak belajar. Ya. Kita nggak belajar. Ras ini siapa ya ras ini? Amarazan. Kenapa dimatikan, dihidupkan gitu? Belajar yang betul-betul lah. Nggak boleh main-main. Kalau nggak bisa belajar, sekalian minta izin, Ustadz izin ada ini. Ustadz izin ada ini. Jangan hanya meletakkan kamera on kan, tapi kitanya kemana kan? Itu tidak amanah namanya. Tidak amanah. Ustadz. Ya. Ahmad Ilmi hadir Ustadz. Ya. Ustadz Muhammad Abdul. Ahmad Ilmi Ustadz. Ketinggalan tadi. Oke. Ya. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ini harusnya kita pelajari juga. Minimal kenal. Ya. Kerajaan Islam Indonesia ini lama juga. Dimulai dari Perlak. Lukman Hakim, pakai K. Halo? Ya, Ustaz. Perlak, kerajaan Islam Perlak. Pernah dengar nggak, Tum? Belum, Ustaz. Belum pernah dengar ya? Ada yang pernah dengar di sini? Ustaz, pernah. Aceh, Tad. Di mana itu? Wilayah Perlak. Aceh, Tad. Ya Aceh, alhamdulillah. Belum tahu. Nah, itulah kerajaan Islam pertama di Nusantara, di Indonesia ini, di Perlak, Aceh. Kurang lebih 200 tahun setelah wafatnya Nabi. Jadi lama dulu sudah ada, namanya Perlak. Kemudian ada Samudra Pasai. Ada di Medan juga Deli Serdang, ya. Kemudian di Jawa ini ada Demak, Kesultanan Demak. Kemudian ada Cirebon, ada Banten. Kemudian ada lagi Mataram, ya, Mataram Islam, Sultan Agung. Kemudian di Sulawesi ada Kerajaan Goa, Kesultanan Goa. Di Palu sana ada Sultan Hasanuddin dan lain sebagainya, ya. Itu juga banyak, panjang itu kisahnya. Kita sama sekali nggak belajar itu. Ya, kita nggak belajar. Kalau mau tahu ya baca sendiri. Kemudian Turki. Nah, Turki itu ada 2 kesultanan besar itu. Pertama Turki Seljuk. Kemudian yang kedua ada namanya Turki Utsmaniyah, ya. Turki Utsmaniyah. Dan itu berkuasa kurang lebih Turki Utsmaniyah itu 600 tahun. Ya. Itu kita pun tidak belajar. Kalau ingin tahu, beli bukunya, baca sendiri. Nggak paham, telepon Ustadz, insya Allah bisa dijawab, ya. Nah, itulah kerajaan-kerajaan Islam yang panjang itu. Kurang lebih 1.200-an tahun, ya, 1.200 tahun itu kita tidak belajar. Kita tidak belajar. Nah, kita untuk mendekatkan dengan materi kita, saya mau share screen ini, bentar. Share screen. Sudah kelihatan share screen-nya? Alhamdulillah. Ya. Peradaban Islam 2. Kita kenal dengan Harokatul Islah fil Alam al-Islami. Pembaruan, gerakan pembaruan di dunia Islam. Ini judulnya. Peradaban Islam 2. Ya. Yang mana ini mulainya abad 19.
Karena abad sebelumnya di saat kemunduran umat Islam dijajah. Ingin merdeka, melakukan perjuangan fisik, berbagai macam cara, intinya belum menghantarkan kepada kemerdekaannya. Maka umat Islam berpikir membuat cara baru dengan mendirikan ormas atau perkumpulan. Nah, sebelum sampai dengan Harokat Islam ini, kita kenal dulu dunia Islam, ya, yang kita ringkas pelajarannya dimulai dari penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1453. Penaklukan ini sudah disebutkan dalam hadis Nabi, Latuf tahannal Konstantiniyatu ala yati rajulin fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dalikal jais. Ya. Konstantinopel akan ditaklukkan. Yang menaklukkan sebaik-baik raja. Tentaranya sebaik-baik tentara. Nah, ini Istanbul ini. Ini Selat Bosporus, ini yang sebelah kiri Eropa, yang sebelah sini Asia. Nah, ini Istanbulnya ini. Istanbul, ini Masjid Sultan Ahmad. Ustadz pernah sampai ke sini. Ya, sudah pernah sampai tahu ini Sultan Ahmad, ini Masjid Sultan Ahmad. Jadi Sultan Muhammad Fatih ini dapat mengalahkan Bizantium dan menaklukkan tahun 1453 dengan terbukanya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium. Maka lebih mudahlah arus dakwah Islam Turki Utsmani ke benua Eropa. Nah, ini pada zaman jaya-jayanya Turki Utsmani, ya, wilayahnya sangat luas ini ya. Antum kalau perhatikan petanya ini benua Afrika, ini benua Eropa, yang sini benua Asia. Jadi Turki Utsmani itu di 3 benua kekuasaannya. Dari Aljazair sini sampai Libya, Tunisia, Mesir, Syam semuanya, di Asia kecil. Kemudian mana ini? Eropa Timur ya, Eropa Timur yang dulu namanya Yugoslavia. Ini semua adalah wilayah Turki Utsmani. Jadi negara di Timur Tengah ini aman dari penjajahan orang Eropa karena ada penguasaan yang kuat di Konstantinopel. Nah, setelah jatuh Konstantinopel itu kepada umat Islam, apa dampaknya? Dampaknya berakhirnya abad pertengahan. Kalau antum belajar sejarah dunia, ada namanya abad pertengahan itu dimulai 1500 ke bawah. Kalau di Eropa itu disebut zaman kegelapan. Zaman kegelapan. Tapi umat Islam bukan kegelapan lagi. Umat Islam sudah terang benderang, cerah. Berakhirnya abad pertengahan. Maka di Eropa mulai terkenal dengan namanya Renaissance atau Renaissance. Abad pertengahan. Abad kebangkitan orang Eropa. Dengan jatuhnya Konstantinopel itu, orang Eropa mulai bangkit berpikir, wah kalah kita dengan umat Islam ini. Semuanya udah dikuasai umat Islam, gitu. Renaissance, kebangkitan. Ya. Jadi pergantian kekuasaan itu menyebabkan Romawi Timur kepada Turki Utsmani, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia di barat laut terputus. Yang menuju ke Laut Tengah itu terputus. Orang-orang Eropa tidak lagi datang ke Konstantinopel, ya. Venesia yang merupakan pelabuhan transit dalam perdagangan antara Asia dan Eropa. Enggak ke sana lagi dia karena sudah jadi kepunyaan umat Islam. So, suplai rempah-rempah dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan di Konstantinopel tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Orang Eropa harus memutar otak bagaimana sampai ke Asia ini, sampai ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, ini kekuasaan Turki Utsmani. Laut Mediterranean menjadi
danau Islam yang luas selama 5 abad. Ya, selama 5 abad. Nih, luas sekali nih. Jadi dulu orang Eropa dari Inggris, dari Spanyol, dari Jerman ke sini nggak bisa lagi. Ini harus dapat izin umat Islam. Danunya umat Islam ini, Laut Tengah. Akhirnya mereka untuk sampai pusat rempah-rempah di negeri kita ini, Indonesia, Sumatera, Maluku, pusat rempah-rempah, dia harus merubah rute yang sangat jauh. Ya, kalau dulu hanya ke sini dapatlah di sini barang-barang, harus merubah nih, harus muteri benua Afrika, muter. Antum tahu nggak Belanda? Belanda itu di sini ini ya, Belanda di sini. Untuk sampai ke negeri kita ini 1 tahun. Satu tahun. Jauh ini, pakai kapal layar kan, belum kapal api, kapal layar. Jadi perjuangan juga orang-orang Eropa untuk sampai ke negeri kita ini. Karena nggak bisa lewat sini lagi. Para pedagang terpaksa mencari jalur baru, ya, mencari jalur baru, jalur lain ke sumber rempah-rempah, dan hal tersebut membawa bangsa Eropa ke Kepulauan Nusantara yang pada akhirnya membuat bangsa Belanda menjajah Indonesia. Nah, ini yang terjadi. Nah, kenapa terjadi penjajahan? Terjadi penjajahan. Sebetulnya orang-orang Eropa pertama itu ya berdagang. Berdagang. Namun melihat negeri yang didatangi itu lemah, bisa dikalahkan. Mereka yang datang sudah sedikit punya senjata yang canggih. Maka mereka berusaha menjajah, monopoli, ya, seperti Portugis. Portugis ini bangsa Portugis dan Spanyol, ya, bangsa Eropa pertama kali yang keluar dari negaranya menuju negara lain untuk berlayar mencari kehidupan, mencari rempah-rempah. Antum tahu kenapa bangsa Portugis dan Spanyol itu yang pertama kali? Bukan Belanda, bukan Inggris, bukan Jerman. Ya. Kenapa? Muhammad Abduh. Kenapa kok bangsa Portugis dan Spanyol dulu yang menjelajahi dunia, mencari rempah-rempah? Kok enggak bangsa lain? Eropa maksudnya. Karena di sana tidak ada rempah-rempah. Sama juga, Prancis enggak ada juga. Inggris enggak ada juga. Kenapa dia enggak dia? Kenapa, sebabnya antum tahu, bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ini bangsa yang paling maju, bangsa Eropa waktu itu. Maju dari sisi kelautan dan paling kaya juga. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mempunyai warisan yang luar biasa dari dunia Islam. Kan dulu Spanyol itu menjadi kekuasaan Islam. Orangnya pinter-pinter. Mereka pinter belajar dari umat Islam. Punya teknologi, punya senjata, punya kapal-kapal, dan harta benda umat Islam luar biasa. Nah, itu dipakai mereka. Berlayar. Dan tahu jalan-jalan ke itu dari umat Islam. Nah, itu orang Spanyol. Makanya Portugis datang ke Nusantara. Tapi dia menguasai, pertama kali yang dikuasai mana itu? Malaka. Di mana Malaka itu? Sekarang? Malaysia, Sir. Di Malaysia. Jadi kesultanan pertama di Malaysia itu Kesultanan Malaka. Ya, Kesultanan Malaka. Direbut oleh Portugis tahun 1511. Ya. Kemudian berusaha juga untuk menguasai Indonesia yang ada di Sunda Kelapa, namanya Sunda Kelapa.
namun berhasil dikalahkan oleh siapa? Fathahilah. Tahu atau Fathahilah? Nggak tahu ya, Fathahilah. Museumnya tahu. Museumnya tahu. Masih nama Jakarta. Iya, Fathahilah itu salah satu panglima perang yang penting yang ada dari Demak. Tapi beliau bukan orang Demak, beliau itu orang Sumatera, dari Samudra Pasai. Dia balik belajar dari Mekah sampai ke Samudra Pasai, ternyata itu sudah dikuasai oleh Portugis, penjajah. Akhirnya beliau mendengar ya ada kerajaan Islam di Jawa, di Demak. Akhirnya beliau ke Demak. Ya diterima dari luar negeri, pinter, bahkan dinikahkan dengan adiknya Raden Patah, Raja Sultan Islam pertama di Jawa. Ya. Nah, dengarlah Portugis ini mau menguasai Sunda Kelapa, dikirimlah Fathahilah ini membawa pasukan untuk mengalahkan Portugis dan terjadi peperangan dan menang. Akhirnya Portugis lari, kalah. Nah, ini Spanyol menguasai Filipina, Inggris, Perancis. Nah, inilah permulaan penjajahan Barat atas dunia Islam. Intinya umat Islam waktu itu lemah. Portugis menjajah semenanjung Melayu. Irak dijajah oleh Inggris. Irak. Sebelumnya Timur Tengah ini semuanya di bawah Turki Utsmani. Tapi sejak akhir abad 19, akhir abad 18, begitu ya, Turki Utsmani melemah, dimusuhi oleh seluruh Eropa. Sehingga dalam Perang Dunia Pertama, Turki sudah mulai kalah. Ya. Perang Dunia Pertama kalah. Perang Dunia Pertama itu 1914 sampai 1918. Nah, 1917 inilah kekuasaan Turki hampir habis semuanya yang ada di Timur Tengah. Sudah jatuh kepada penjajah semuanya. Ya. Libya dijajah Italia, kemudian Suriah dijajah Prancis, Palestina dijajah Inggris, Irak dijajah Inggris, begitu ya, di saat lemah. Kalau yang Nusantara ini udah lama dikapling-kapling oleh penjajah. Belanda, Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, sudah dikapling-kapling lama. Ya. Dari India dan lain sebagainya. Mesir dijajah Inggris karena udah ditinggalkan Turki Utsmani. Turki Utsmani sudah lemah. Udah lemah. Nah, khusus di Mesir misalnya, dia melahirkan sebuah organisasi Islam, hizb atau golongan atau partai, namanya Ikhwanul Muslimin, Jam'iyah, perkumpulan Jam'iyah Ikhwanul Muslimin, pendirinya Kiai Hasan Al-Banna. Ya, kalau di Indonesia namanya Kiai ya. Hasan Al-Banna. Dia mendirikan Ikhwanul Muslimin. Di antara sebab utamanya adalah hendak mencerdaskan bangsa dan juga mencerdaskan bangsa. Di samping itu adalah untuk melawan penjajah Inggris yang menjajah Mesir. Nah. Kita tahu perjuangan umat Islam melawan penjajah Barat. Jadi dengan melemahnya dunia Islam, kuatnya dunia Barat dengan Renaissance tadi, melahirkan dia menjadi penjajah-penjajah baru. Tadi saya katakan kan Asia Tenggara itu udah dijajah oleh penjajah. Jadi bagi-bagi. Nah, sebagai bangsa yang dijajah sudah tentu ingin merdeka. Ya kan? Betul nggak? Betul, Ustaz. Nggak ada orang yang dijajah nggak mau merdeka itu. Mesti ingin merdeka.
Kalau kita lihat misalnya orang Papua aja merasa dijajah, ingin merdeka dari Indonesia. Orang Jawa yang menjajah katanya, kata orang Papua lah ya. Mungkin di sana enggak terletak keadilan. Kalau ada keadilan ya enggak akan merasa dijajah, enggak adil. Maka bangsa dimanapun di luar Indonesia, apalagi di Indonesia, melakukan perlawanan secara frontal, ternyata ujung-ujungnya mereka boleh dikatakan kalau dari sisi keberhasilan itu masih gagal. Kenapa gagal? Belum berhasil merdeka. Betul nggak? Antum perhatikan, belum berhasil merdeka. Penjajah masih kuat. Walaupun di negeri kita dulu ada namanya Fatahillah, berhasil juga yang mengusir ya. Tapi setelah itu ada perlawanan-perlawanan di abad 17 seperti dari Mataram Sultan Agung, kemudian perlawanan dari Sulawesi ada Hasanuddin, dari Banten ada Sultan Ageng Tirtoyoso, ya kan? Itu situasi masih melawan penjajah. Penjajah belum bertapak. Tapi lama-kelamaan perlawanan-perlawanan mereka lemah. Akhirnya wilayah-wilayah itu jatuh kepada Belanda. Nah, termasuk perjuangan besar umat Islam yang ada di Pulau Jawa ini melawan Belanda yang terkenal adalah jihad Diponegoro. Nah, tahun berapa jihad Diponegoro? Antum tahu nggak? Ayo, siapa yang tahu? Jihad Diponegoro tahun berapa? 1830, Ustaz. Itu selesainya. Mulainya 1825 sampai 1830. Jadi 5 tahun. Nah, itu jihad besar itu. Itu Belanda nyaris kalah itu. Belanda nyaris kalah. Kemudian perjuangan terus, pemberontakan terus melawan Belanda itu intinya belum berhasil. Nah, masuklah abad 19. Masuk abad 19, umat Islam mulai merubah sistem perjuangannya, ya, yaitu dengan mendirikan organisasi. Dan itu hampir semuanya ada, nggak di Indonesia aja. Tadi di Mesir ada namanya Ikhwanul Muslimin. Di India ada namanya Jamiat Islamiyah. Jamiat Islamiyah. Ada lagi namanya Jamaat Tabligh. Ya. Di Timur Tengah di Saudi Arabia ada namanya Salafi. Ya, Salafi, pembaruan. Kalau di Turki namanya Nursiyah. Syekh Badi'uzzaman Said Nursi, Nursiyah. Kalau di sana. Semuanya berdiri di sana. Ya. Syekh Badi'uzzaman Said Nursi. Kemudian kalau di mana lagi? Di Pakistan ada Jamiah Islamiyah yang didirikan Maududi. Kalau Jamaat Tabligh didirikan oleh Muhammad Ilyas. Di Indonesia, jamiah-jamiah yang berdiri sebelum Indonesia merdeka ada namanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ada Persis, ya, ada Matlaul Anwar, ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Wathon, ya, dan yang lain-lain. Nah, ini mereka adalah jamiah-jamiah atau organisasi-organisasi yang berusaha mencerdaskan bangsa. Ya. Setelah itu kalau bisa melawan Belanda penjajah, namun dengan cara organisasi itu tadi, bukan cara jihad perjuangan, kan mereka kalah semuanya.
Nah, kita akan belajar itu. Ya, kita akan belajar itu. Harokatul Islam bil alam al-islami. Nah, di Saudi Arabia muncul yang namanya Salafi. Antum tahu kan Salafi? Nah, ada Salafi. Tapi kalau Salafi ini background-nya bukan melawan penjajah. Background-nya bukan melawan penjajah. Tapi melawan kemunduran dan kemerosotan dalam beragama. Akidahnya sudah tidak bersih, maka ingin memurnikan akidah umat Islam. Ini kalau Salafi. Maka latar belakangnya itu adalah lahirnya Salafi, ya diantaranya kemerosotan dari sektor agama. Terutama menyangkut akidah yang begitu memuncak. Ya. Sama mirip-mirip dengan di negeri kita juga hari ini. Kebudayaan-kebudayaan yang tidak Islami begitu ya. Kalau bahasa kasarnya ya mungkin ada menyangkut sedikit jahiliyah gitu ya. Nah, seperti memuliakan kuburan, membangun kuburan, baca Al-Quran di kuburan, ya, baca Yasin di kuburan gitu ya. Kuburannya lebih bagus daripada rumah kita gitu kan. Seperti ini, ada kuburan ini. Bagus ya. Nah, ini menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada sebuah kesalahan. Ya. Harus dibersihkan dari kesalahan tersebut. Maka berdirilah namanya Salafi yang dikenal juga Wahabi. Ya. Seperti di mana-mana ada makam wali, orang-orang soleh penuh dibanjiri oleh peziarah-peziarah untuk meminta sesuatu hajat keperluannya. Terus misalnya makam Syekh Abdul Qadir Jailani dan makam-makam wali lainnya. Ya. Nah, sama seperti kita di negeri kita ini. Dia ini di salah satu makam siapa nih? Ada yang pernah ke sini nggak? Ini di gambar ini kelihatan nggak Adom? Kelihatan dan Makam Syekh Abdul Qadir. Pemijahan siapa ini? Di Tasik. Cirebon. Pemijahan itu. Saya Abdul Qadir Jailani atau saya Gunung Jati? Syekh Abdul Qadir Jailani. Jati Cirebon dan. Itu mah Cirebon saat. Ini makam siapa? Berarti antum belum pernah ke sini ya, kayak saya juga ini. Belum. Ini bukan makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Masa makamnya Syekh Abdul Qadir Jailani di Jawa? Bagaimana di Jawa? Ini kan yang ziarah orang-orang Jawa ini pakai songkok hitam. Masa orang Arab pakai songkok hitam? Orang Arab pakai batik. Ya? Wajahnya wajah hidung pesek kayak saya begini. Dia bukan orang Arab ini. Ya ini salah satu mungkin kuburan yang dianggap wali lah ya. Kenapa mesti datang di sini beramai-ramai begitu kan? Nah, kalau mau berdoa yang benar-benar istighosah misalnya di masjid gitu kan. Kemudian ini cerita tadi Italia dijajah Libya dijajah Italia ya. Maka terjadi perlawanan. Ini terjadi perlawanan dahsyat ini di Libya itu dulu melawan Italia. Dengan tokoh sentralnya yang sangat terkenal itu namanya Umar Mokhtar. Fernandes pernah dengar namanya Umar Mokhtar? Ya? Belum. Bagus. Apa judulnya bahasa Inggrisnya? Lion of the Desert. Lion of the Desert. Bagus. Ustadz itu nonton waktu kecil dulu. Waktu kecil itu udah lama. Iya, kecil dalam arti sanawiyah kelas 3 atau berapa gitu. Dulu nontonnya di bioskop. Nonton, wah ini film apa ini? Singa Padang Pasir, Umar Mokhtar melawan Italia. Wah, bagus ini. Jadi nonton Ustadz tuh. Bagus itu filmnya, Lion of the Desert.
Ini ribuan tentara Italia itu kalah. Ya. Jadi ini Italia itu ini Libya, ya, ini Libya. Nah ini jadi dijajah Italia. Ini terjadi perlawanan yang dahsyat di sini. Tapi berakhir dengan syahidnya Umar Mokhtar. Jadi Umar Mokhtar pun syahid. Ini beliau dikantung, ya, dikantung oleh orang-orang Italia. Karena berhasil membunuh. Ini PR untuk antum tuh. Sekarang kalau antum mau lihat banyak di YouTube tuh ada Umar Mokhtar gitu ya, atau Lion of the Desert. Lion of the Desert. Jihad besar Libya melawan Italia yang dipimpin oleh Umar Mokhtar yang mengorbankan ribuan tentara Italia, sebaliknya puluhan ribu bangsa Libya juga dibantai oleh Italia. Syria dijajah Prancis, ya. Pakistan dan India dijajah Inggris, ya. Ini masjid terbesar di Islamabad, namanya Shah Faisal Masjid. Ustadz sholat di sini 5 tahun ini. 5 tahun Ustadz sholat di sini nih. Kok bisa Ustadz? Ya, saya dulu belajar di sini. S1, International Islamic University. Kampusnya ada di bawah masjid. Ya. Kampusnya di bawah masjid. Nah ini, Kesultanan Mughal. Itu India dulu di bawah umat Islam lama. 1526 sampai 1857. Hampir 4 abad. Ya. Hampir 4 abad. Ini wilayahnya, Mongol. Nah, ketika dijajah Inggris itu lahirlah ada Jamiat Islami yang didirikan oleh Abul A'la Al-Maududi. Pernah dengar antum? Aziz Saiful Bahri? Ustaz. Pernah dengar Abul A'la Al-Maududi? Belum pernah. Belum pernah dengar? Ya. Ini tokoh terkenal itu, Abul A'la Maududi ini. Ya, terkenal sekali itu di Timur Tengah, di pemikiran-pemikiran Indonesia juga terkenal. Dia membuat namanya Jamiat Islami. Ya. Tesisnya siapa namanya? Eza Mahendra, Yusril Eza Mahendra itu tentang Jamiat Islami. Kemudian lahir juga di sana Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh. Namun Jamaah Tabligh ini backgroundnya bukan karena penjajahan. Dia backgroundnya mirip dengan backgroundnya lahirnya Salafi. Jadi di India di salah satu wilayah namanya Mewat, tidak jauh dari New Delhi, itu banyak di sana umat Islam, namun dia tidak memahami Islam, nggak pernah sholat, ya, malah banyak terpengaruh dengan Hindu, padahal mereka adalah Islam. Maka Syekh Muhammad Ilyas ini berdakwah di situ, dimulainya disadarkan mereka untuk kembali kepada ajaran Islam. Nah, ini Syekh Muhammad Ilyas. Jamaah Tabligh. Nah, ini Indonesia nih, Indonesia dijajah Belanda, ya. Maka lahirlah perlawanan-perlawanan sebagaimana saya tadi sebutkan. Namun ada satu wilayah yang nggak bisa dijajah Belanda, kecuali sebentar saja. Itu pun terus perang. Yang kita kenal dengan Aceh. Kenapa? Karena Aceh itu mempunyai hubungan dengan Turki Utsmani. Kuat hubungannya, ya. Sehingga Turki Utsmani ini mengajari Aceh ini ilmu yang banyak. Ilmu yang banyak. Di antaranya cara membuat meriam, ya. Akhirnya orang Aceh bisa membuat meriam sendiri. Cara membuat senjata, senapan putar bergagang dan seperti ini. Nah, ini orang-orang Aceh bisa membuat senjatanya. Makanya Belanda tidak bisa berkuasa menjajah Aceh. Hubungan tersebut menyebabkan berkembangnya pertukaran antara Kesultanan Aceh dan Turki Utsmani dalam bidang militer, perdagangan, dan lain sebagainya. Ini bukti hubungan surat dari Aceh kepada
Turki. Coba Abdullah Azam. Bisa dibaca? Dikit terus baca. Nah, Ustaz. Bukti autentik hubungan Antum Aceh kok bagus Turki. itunya. Bukti Rian ini Fernandes. Bukti Pak Abdul Aziz. Ya Ustaz, ya Ustaz. Ya, silakan baca itu. Ini surat dari Aceh untuk Turki Utsmani. Sesuai dengan ketentuan adat istiadat Kesultanan Aceh yang kami miliki dengan batas-batasnya yang dikenal dan sudah dipunyai oleh moyang kami sejak zaman dahulu serta sudah mewarisi sehingga sana dari ayah kepada anak dalam keadaan merdeka. Sesudah itu kami diharuskan memperoleh perlindungan Sultan Salim si penakluk dan tunduk kepada pemerintahan Ottoman, dan sejak itu kami tetap berada di bawah pemerintahan yang mulia dan selalu bernaung di bawah bantuan kemuliaan yang mulia almarhum Sultan Abdul Majid, penguasa kita yang agung. Sudah menganugerahkan kepada almarhum moyang kami Sultan Alauddin Mansur Shah titah yang agung berisi perintah kekuasaan di DST nggak tahu tuh. DST nggak tahu. Apa Ustaz? Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. DST nggak. DLL nggak tahu juga. DLL dan lain-lain Ustaz. Iyalah begitu. DST dan seterusnya. Nah, ini salah satu bukti ya. Nah, surat-surat ini itu ada di Turki. Indonesian Diplomacy and Documentary Study by Aceh Foreign Policy in the Reign of Sultan Mahmud 1870. Ini poin-poin penting isi surat di atas sebagai berikut. Ya. Sudah terjadi. Nah, di antara perlawanan Islam yang besar di Indonesia itu adalah Perang Diponegoro ini yang kita sudah sebutkan tadi. Ya. Perang Diponegoro tahun abad 19 ya, abad 18. Kalau abad 16 itu Fathahilah. Ya. Abad 17 ini Sultan Agung, Sultan Ageng, Tirtoyoso Banten, Sultan Hasanuddin Makassar. Ya. Abad 18 ini Imam Bonjol. Ini punya siapa ini? Wih, ada di jalan raya dibuka itu ya. Ilham Syahudin. Ilham Syahudin, mohon di-mute dulu suaranya itu, mic-nya. Ilham Syahudin ini saya anggap sudah nggak datang. Ya. Kemudian itu tadi apa namanya? Perjuangan yang besar. Cepet dia mah, orang motor enak. Nah, di abad 19 ini Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah apa namanya? Tadi
perlawanan bersenjata di seluruh dunia Islam gagal, maka para pemimpin-pemimpinnya barulah mendirikan yang namanya organisasi-organisasi tersebut, ya, sebagai bentuk baru untuk melawan penjajahan dan mencerdaskan bangsa. Maka tadi ada disebut Ikhwanul Muslimin, ada Salafi, ada Jamaah Tabligh, Jamaat Islami yang di luar ya. Yang di Indonesia ada Muhammadiyah, ada kemudian Muhammadiyah Ulama, ada Al-Irsyad, ya. Ada Matlaul Anwar, Nahdlatul Wathon, banyak di Indonesia. Persis. Kita memang harus belajar itu. Kenapa kita harus belajar aliran-aliran tersebut atau jamiah-jamiah tersebut? Ahdan musyafa. Apa tujuannya? Ahdan. Siapa tahu? Salahuddin. NR Salahuddin, Masya Allah. Apa kira-kira tujuannya Salahuddin? Kenapa kita mesti belajar peradaban Islam 2 yang isinya itu tadi? Yang apa tadi yang jamiah-jamiah tadi? Iya. Salahuddin dari mana? Tinggalnya di Depok, Ustaz. Aslinya? Oh iya, aslinya Betawi, Ustaz. Betawi Jawa. Betawi. Ada nggak di kelas kita ini yang di luar dari Jabodetabek? Dari Jawa Tengah, kayak Jawa Timur, dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera. Ada siapa? Salman. Salman ya? Salman Abudan dari mana? Cikampek, Ustadz, Purwakarta. Oh, enggak, aku nggak mau tuh, yang di luar. Masih dekat ya, Ustaz. Mana Ustaz? Mana tuh? Riau. Rio. Siapa nih yang Rio nih? Muhammad Fadil. Muhammad Fadil, saudara kita dari Rio, ya. Asli Rio ya, antum datang ke sini, kalau di sini berarti kos gitu ya. Kemudian tinggal asrama. Iya, tinggal asrama gitu ya. Antum balik ke sana. Antum mau melamar, udah berkeluarga belum? Belum, Ustaz. Belum ya. Antum mau ngelamar anaknya Pak Camat gitu kan? Ditanya, Fadil, apa itu jamaah tabligh? Kok di sini banyak sekali nih jamaah tabligh? Waduh, nggak tahu Pak Camat. Belajar jauh-jauh ke Jakarta, jamaah tabligh nggak tahu. Udah, nggak usah jadi menantu saya kamu. Sana balik lagi ke Jakarta, tanya Pak Ustadz tuh, jamaah tabligh nggak tahu, memalukan aja kan begitu ya. Intinya apa? Antum semua di sini harus tahu, apalagi yang ada jamaah tabligh, antum harus tahu apa itu jamaah tabligh, Salafi, antum harus tahu, Ikhwanul Muslimin, tapi sekarang udah dilarang, tapi nggak apa-apa tahu, Hizbut Tahrir, walaupun dilarang, sekitar tahu nggak apa-apa, orang harus tahu, apalagi yang di Indonesia, antum wajib tahu itu Nahdlatul Ulama, apa itu Muhammadiyah, apa itu Al-Irsyad, Matlaul Anwar, Nahdlatul Wathon, itu semua antum harus tahu, walaupun secara garis besarnya saja. Jadi kalau ditanya tadi mau ngelamar anaknya Pak Camat, antum bisa jawab. Antum bisa ditanya tetangganya, ditanya ini apa itu kok orang-orang anak muda celananya cingkrang-cingkrang gitu kan? Itu aliran apa itu? Wah, itu nggak tahu, saya belajar jauh-jauh ke Jakarta. Orang pakai pakaian cingkrang aja nggak tahu katanya. Itu diantara intinya. Jadi kita hidup di tengah alam nyata seperti ini, kita harus bisa menjawab. Sekarang saya mau kirim materinya ya untuk pekan depan. Kirim materinya. Apa ini? Oh, ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus tadi apa namanya sinyalnya. Itu materinya sudah saya kirim ke ketua kelas tuh, Prayitno Pangestu. Iya, Ustaz, makasih. Tinggal di-share aja di teman-teman, yaitu tentang Salafi. Tentang Salafi, yaitu sejarahnya. Sejarah Kita sambil heran, Bang. apa? Gerakan Palingan pembangunan Islam, yaitu gerakan Salafi, sejarah dan perkembangannya. Itu ada 14 halaman itu. Ya. Itu nanti antum baca dengan baik. Baca dengan baik, kemudian pekan depan kita diskusi. Ya. Kita diskusi, jangan sampai ketika ditanya, Ustadz aku belum baca. Nah, itu biasanya ada aja yang begitu itu. Ustadz saya belum baca. Satu pekan padahal. Padahal WA-nya ada berapa kali dibaca, tapi pelajarannya kadang-kadang lupa itu. Tidak tahu. Ada yang bertanya enggak terkait dengan mukodimah sampai ini tadi terakhir? Anda Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silakan. Ini Ustaz, terkait Salafi Ustaz. Yang Anda tahu Salafi terbentuk di Indonesia Ustaz. Nanti yang ini belum dijawab nih karena belum Ustaz sampaikan. Minggu depan Ustaz ya. Minggu depan aja yang terkait dengan materi ini minggu depan atau baca dulu aja. Ya, minggu depan kita. Ini yang terkait Ustaz sampaikan tadi. Dari pertama sampai sekarang. Ustaz, Bapak Buseno izin bertanya, Ustaz. Ya. Terkait tadi bangsa Eropa yang menjajah itu, Ustaz. Itu saya sering kali dengar kalau negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu saat mereka jadi bangsa yang maju itu benar apa enggak, Ustaz? Kalau misalnya benar, faktor yang mempengaruhi apa aja sih? Sampai bisa dikatakan kayak gitu. Jadi ada perbedaan penjajah Inggris dengan penjajah Belanda atau penjajah-penjajah yang lain. Ya, Inggris ini penjajah tetap jahat juga, tetap jahat juga. Jadi penjajah itu tetap dia adalah ingin dihormati, ingin dimuliakan, dilebihkan, ya. Dia mengeruk hasil bumi, itu sifat-sifatnya penjajah. Yang lain itu harus jadi pembantunya, jadi jongosnya, bahasa kasarnya begitu. Tetap itu ada. Namun kalau Inggris ini mengajarkan pendidikan, ya, pendidikan, orangnya belajar juga bahasa Inggrisnya diajarkan ini. Cuma satu aja ya, masalah agama aja yang enggak boleh, agama Islam khususnya. Dia enggak membuka kuliah Islam, kelas Islam enggak ada. Apalagi yang terkait dengan jihad itu enggak ada. Tapi ajaran-ajaran yang lain itu diajarkan. Bahkan Inggris lebih seneng kalau mereka juga belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Beda dengan penjajah Belanda misalkan. Belanda itu mengharapkan orang yang dijajah itu tetap bodoh aja, dibodohin aja. Bahkan dia nggak bersemangat untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada negara yang dijajah. Makanya yang bisa melanjutkan pelajaran ini ya yang anaknya pejabat lah, keturunan ningrat lah istilahnya kalau bahasanya itu, yang bisa belajar, yang kaya saja. Yang enggak bisa. Sampai kelas 2 aja namanya ongkoluru, kelas ongkoluru. Jadi perbedaannya penjajahan Inggris dengan penjajah lain itu, Inggris memberikan kesempatan kepada dijajah untuk belajar, ya, untuk belajar. Kalau Belanda enggak memberikan kesempatan, kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Dan mereka kalau mengajarkan tuh yang penting bisa baca, tulis, bisa bantu Belanda nanti kalau di kantor-kantor itu. Nah, itu bedanya. Makanya cenderung yang dijajah Inggris ini lebih pinter orangnya daripada yang tidak jajah Inggris. Di samping itu Inggris juga punya masa depan. Setelah dia keluar dari negara jajah, dia punya namanya
Commonwealth atau negeri persemakmuran. Jadi masih ada hubungannya. Masih ada hubungannya. Kalau Belanda kan enggak ada. Selesai gitu. Baik, yang lain? Baik, Ustaz, terima kasih, Ustaz. Ya. Nanti pelajaran kita sampai maghrib, ya, sampai maghrib, dan setelah itu kita tutup, ya, kita tutup. Antum kan sholatnya biasanya setengah jam. Kalau setengah jam itu kan tinggal beberapa menit aja lagi selesai. Apa Ustaz, berarti setelah maghrib nggak ada Zoom lagi ya Ustaz? Nggak ada. Setelah maghrib paling tinggal 10-5 menit aja. Ini kan nanti maghribnya ini sampai berapa tuh? Lebih jam 20 kan maghribnya. Maka sekarang kita diskusi aja. Apa yang antum mau tanyakan terkait dengan kuliah? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya. Ini tadi Ustaz sempat singgung mengenai tokoh-tokoh seperti Aladin, Sinbad. Oh ya. Terus apa yang apa ulama lucu itu? 1001 malam. 1001 malam. Jadi itu emang beneran ada Ustaz, tokohnya Ustaz? Enggak ada. Itu tokoh-tokoh fiksi aja, enggak ada. Oh, itu adalah termasuk apa namanya hebatnya umat Islam waktu itu ya dalam sebuah karya sastra ya. Bagaimana umat Islam itu sudah mempunyai cerita-cerita terkait dengan binatang yang berbicara ya. Dan orang-orang itu baru buatnya pada zaman sekarang aja, kemudian dianimasi ya, animasi. Itu umat Islam sudah punya kisah itu udah ratusan tahun yang lalu. Jadi Aladin, kemudian Sinbad, 1001 malam, apalagi Abu Nawas. Abu Nawas. Kalau Abu Nawas itu orangnya ada, namun kisah-kisahnya mungkin itu adalah tambahan-tambahan orang aja. Nah, gitu. Namanya juga kisah kan. Tapi maksudnya itu apa yang buat kisahnya juga dari kalangan Muslim juga, Ustaz? Ya kalangan Muslim semuanya. Kalangan Muslim semuanya. Kalau nggak salah misalnya kisah 1001 malam itu udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu. Kisah 1001 malam. Jadi setiap malam itu ada apa namanya seorang raja ceritanya. Dia itu mau membunuh orang yang suka kisah itu, mau dibunuh karena kesalahan apa itu. Tapi setiap mau dibunuh dia mempunyai kisah cerita dan rajanya itu apa namanya terkesan dengan ceritanya, begitu ceritanya. Dan akhirnya nggak dibunuh. Ini masih ada sambungannya nanti. Akhirnya nggak dibunuh. Begitulah terus setiap malam dia cerita terus. Dan cerita-cerita itu kan diambil dari Persia, diambil dari kisah-kisah India. Kan umat Islam itu sudah menyebar, jadi mengetahui peradaban bangsa-bangsa lain. Ya, peradaban India, peradaban Cina, peradaban Persia, peradaban Yunani. Nah, itu kisah-kisah itu didapatkan dari situ. Baik, Ustaz. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, saya izin bertanya, Ustaz. Ya. Pada zaman Eropa menjajah, nggak apa-apa, kita tambahlah sedikit 5. Kalau perlu 10 menit nggak apa-apa. Kita kan mau sholat terus nggak ada kelas kan nanti kan. Betul lagi? Ustaz, izin bertanya terkait waktu Eropa seperti Belanda gitu menjajah negara kita, Ustaz, apakah mereka mempersekusi ulama, Ustaz, dan menghambat dakwah Islam di Indonesia atau nggak mengganggu, Ustaz? Seperti kan kalau kita tahu Jepang kan sangat anti sama Islam, Ustaz. Seperti membunuh kiai dan sebagainya. Apakah bangsa Eropa melakukan demikian, Ustaz? Jadi semua penjajah itu, kalau kita lihat ayat Al-Quran
Al-Quran tuh innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Sesungguhnya setiap raja-raja itu penjajah karena apabila memasuki suatu negeri mereka membuat kerusakan. Dan wajah Allah dan dijadikan orang-orang yang mulia di situ jadi hina. Wa kadzalika yaf'alun, dan begitulah selalu yang dilakukan para penjajah itu. Kita tahu bahwa Belanda itu adalah orang yang beragama Kristen, Kristen. Dan bangsa Indonesia mayoritas waktu itu adalah umat Islam. Umat Islam kalau yang mempunyai akidah yang benar, ya, memahami syariat yang benar, sudah tentu tidak mau dipimpin oleh orang Kristen. Ya. La tattahidu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabul kufra alal iman. Ya ayyuhalladzina amanu la tattahidu aduwi wa aduwakum awliya. Ya. Jadi Al-Maidah 51 juga begitu. Umat Islam itu enggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Maka umat Islam juga berusaha untuk melawan. Nah, sudah tentu penjajah yang sudah enak di sini ini tidak mengizinkan perlawanan itu. Ya. Ulama-ulama itu harus ikut kata Belanda. Kalau enggak ya ditangkap, di penjara. Nah, dari sisi ibadah, ini dalam perjalanannya diperbolehkan ibadah lah. Yang penting nggak usah masuk di ibadah masalah politik, nggak masuk di wilayah ekonomi, khususnya politik. Politik itu nggak perlu bawa Islam. Jadi kalau ulama yang membawa tentang politik, ya itu ya ditangkap. Apalagi sampai mengobarkan peperangan, mesti ditangkap. Ditangkap. Itu yang terjadi. Nah, tetap aja dia melakukan. Ada yang tanya lagi? Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Baik, kalau begitu kita tutup kajian kita. Ya, kita akan sholat. Itu biasanya kan sholat juga setengah jam tuh. Istirahat ini minum-minum. Ya. Jadi nggak ada kita habis sholat, kita selesai ya. Mungkin nanti kalau waktunya sudah agak mundur lagi, kita tambah lagi lah ada insya Allah. Mungkin sekitar dalam 2 pekan lagi, nanti habis sholat maghrib ada. Ya, ini bukan selamanya, ini hanya hari ini aja. Hari ini aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.